Kalau kita ngomongin Ramadan, biasanya apa sih yang langsung kepikiran? Seringnya ya cuma soal nahan lapar dan haus kan? Tapi gimana kalau ternyata ada kedalaman spiritual yang jauh, jauh lebih luar biasa di baliknya? Yuk kita bongkar 4 kualitas unik yang bikin puasa Ramadan itu benar-benar istimewa. Oke, jadi mari kita gali lebih dalam ya. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, sebetulnya apa yang membedakan puasa sebulan penuh ini dari sekedar ya diet atau nahan diri biasa aja? Nah, jawabannya itu ada pada tujuan spiritual yang tersembunyi yang bakal kita jelajahi sekarang. Hal pertama yang perlu banget kita pahami, ternyata nggak semua puasa itu sama. Bahasa yang dipakai Al-Quran untuk puasa Ramadan itu spesifik banget, dan disitulah kuncinya. Nah, di sini nih perbedaannya jadi menarik. Ada 2 kata buat puasa dalam bahasa Arab. Yang pertama itu saum, yang artinya ya menahan diri secara umum. Contohnya, Maryam, ibunda Nabi Isa, diperintahkan untuk saum dari berbicara, tapi beliau masih boleh makan dan minum. Sebaliknya, ada siam, kata yang dipakai khusus untuk Ramadan. Ini adalah puasa yang terstruktur, yang punya aturan jelas. Jadi pemilihan kata ini penting banget, bukan tanpa alasan. Perintah untuk melakukan siam inilah yang jadi gerbang pembuka menuju 4 kualitas super istimewa yang akan kita bahas. Inilah yang membedakannya dari ibadah-ibadah lain. Oke, kita masuk ke kualitas istimewa yang pertama, yang bisa kita bayangin sebagai semacam perlindungan ilahi. Konsep ini datang langsung dari Nabi Muhammad. Beliau bersabda, puasa atau siam adalah sebuah junnah, yang artinya perisai. Pertanyaannya sekarang, perisai dari apa ya? Junnah itu bukan perisai biasa yang bisa kita lihat. Ini adalah perisai spiritual yang nggak kasat mata. Kerennya, dia bekerja secara otomatis, membentengi kita dari godaan dan bisikan-bisikan jahat, selama kita berpuasa dengan benar. Dan disinilah keajaiban bahasa Arab itu muncul. Coba perhatikan deh, kata junnah punya akar huruf yang sama yaitu jim dan nun, dengan kata-kata lain yang maknanya tersembunyi. Ada janin yang tersembunyi di rahim, jin yang tersembunyi dari pandangan kita, bahkan jannah atau surga pun tersembunyi kan? Ini petunjuk yang indah banget bahwa junnah memang perisai gaib, perlindungan yang nggak kelihatan tapi nyata adanya. Nah, perlindungan ini nyambung banget loh sama tujuan akhir puasa yang disebut di Al-Quran, yaitu mencapai takwa. Yang lebih menarik lagi, kata takwa itu sendiri berasal dari akar kata yang artinya melindungi diri. Jadi klop banget kan? Puasanya itu latihan, perisainya itu hasil, dan tujuannya adalah kesadaran penuh untuk selalu melindungi diri. Sekarang kita lanjut ke kualitas kedua, dan yang ini gak kalah bikin takjub. Pahala puasa yang gak ada hitungannya. Biasanya, nih ada rumus yang jelas buat pahala dalam Islam. Aturan mainnya adalah setiap satu kebaikan yang kita lakukan, pahalanya bakal dilipat gandakan. Minimal jadi 10 kali lipat. Ini prinsip dasar yang berlaku buat banyak banget amalan baik. Tapi, khusus buat puasa, aturan mainnya beda. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah sendiri yang menegaskan, puasa itu spesial. Pahalanya nggak dihitung pakai rumus 10 kali lipat tadi. Coba deh bayangkan, pahala buat puasa itu saking agungnya, saking personalnya, sampai-sampai Allah sendiri yang akan menakarnya dan memberikannya secara langsung ke kita. Ini nunjukin betapa istimewanya ibadah ini di matanya. Kualitas istimewa ketiga ini mengubah Ramadan jadi semacam kesempatan emas 24 jam nonstop buat bersih-bersih catatan amal kita. Ramadan itu kayak ngasih kita paket komplit pengampunan loh. Bukan cuma puasa di siang hari aja yang dijanjikan pengampunan dosa, tapi ibadah di malam harinya juga. Dan hebatnya, dua-duanya mengarah ke hasil yang sama, pengampunan total atas dosa-dosa kita yang sudah lewat. Dan coba deh perhatiin lagi keindahan bahasanya. Amalan siang hari namanya siam, dan amalan malam hari itu qiyam. Mirip banget kan? Cuma beda satu huruf doang. Ini seperti sinyal halus bahwa keduanya adalah satu paket yang nggak bisa dipisahkan untuk meraih ampunan di bulan Ramadan. Dan akhirnya, kita sampai di puncak, kualitas keempat yang luar biasa. Kekuatan doa kita yang di-upgrade selama bulan Ramadan. Ini bukan kebetulan loh, posisi ayatnya di Al-Quran itu strategis banget. Ayat tentang doa yang bunyinya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, diletakkan persis di tengah-tengah rentetan ayat tentang puasa. Ini sinyal ilahi yang sangat kuat tentang betapa eratnya hubungan antara puasa dan doa yang terkabul. Nabi Muhammad bahkan mempertegas hal ini. Beliau menyebutkan ada 3 golongan yang doanya sulit ditolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa
sampai ia berbuka. Artinya apa? Artinya, sepanjang hari, dari subuh sampai maghrib, kita ini dapat status istimewa di mana doa kita punya jalur VIP langsung kepada Tuhan. Oke, sekarang coba kita rangkai semuanya. Kita punya perisai perlindungan, pahala tanpa batas, pengampunan siang dan malam, plus doa yang mustajab. Jadi, apa dong tujuan akhir dari semua fasilitas luar biasa ini? Jawabannya adalah sebuah transformasi spiritual yang utuh. Ramadan itu dirancang bukan cuma buat sebulan, tapi sebagai program pelatihan intensif yang efeknya, yaitu perisai takwa tadi, diharapkan bisa melindungi dan mengangkat kita sepanjang 11 bulan berikutnya. Jadi, setelah kita tahu 4 kualitas ini, ada satu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama. Gimana kalau kita coba ubah cara pandang kita terhadap Ramadan? Bukan lagi melihatnya sebagai bulan menahan diri dan kekurangan, tapi sebagai bulan untuk meraih anugerah spiritual yang tak ternilai. Sebuah bulan akuisisi, bukan deprivasi.